Dan untuk mengetahui seperti apa perkembangan penanganan bencana di Sumatera Barat serta menanggapi opsi relokasi bagi warga yang terdampak bencana karena adanya potensi bencana susulan yang diprediksi bisa terjadi di lokasi yang sama, kita akan langsung bergabung bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB Legend TNI Suharyanto. Selamat pagi Pak Suharyanto, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas Iqbal, kabar baik Alhamdulillah. Kami masih membuka posko di Bukit Tinggi nih Mas. Masih membuka posko di Bukit Tinggi, baik. Ini terus memantau Pak, kami proses pencarian yang terus berlangsung di sana ya. Jadi hari ini proses pencarian korban akan dilakukan seperti apa? Apakah cuaca dan jumlah personilnya mendukung Pak Suharyanto? Baik, terima kasih Mas. Ini hari ke-7 terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat. Tentu saja langkah-langkah yang dilaksanakan sudah semakin baik ya. Untuk objek gunungnya sendiri ini sudah dipantau terus. BMKG, PPMBG juga setiap hari melihat. Ibu Dwi Korita juga sudah menyampaikan kemungkinan bencana susulan. Ini kita antisipasi dengan melaksanakan teknologi modifikasi cuaca. Supaya dalam waktu 1 minggu ini tidak ada hujan deras begitu sehingga material batu-batuan yang masih menumpuk di gunung tidak turun dalam kapasitas yang luar biasa. Kemudian juga masyarakat di daerah-daerah yang rawan apabila ada bencana susulan ini juga sudah diungsikan ya di titik-titik pengungsian dan ini dipantau terus. Kemudian untuk jalur-jalur transportasi yang semula putus ini secara perlahan sudah kembali normal, jembatan-jembatan sudah dipasang. Khususnya jembatan-jembatan yang menghubungkan jalur transportasi dan logistik masyarakat yang di hari pertama kedua putus ini sekarang secara perlahan juga sudah tersambung kembali. Kemudian masyarakat terdampak yang mengungsi kami pastikan kebutuhan dasar logistiknya juga terpenuhi. Kemarin kami rapat koordinasi setiap hari, per hari ini paling tidak logistik buat masyarakat menumpuk 3 minggu ke depan untuk logistik dasar masyarakat. Ini kami yakinkan terpenuhi. Nah kemudian untuk rehabilitasi rekonstruksi, ini ada beberapa opsi. Per hari ini paling tidak untuk rumah masyarakat yang harus diperbaiki, yang rusak berat, sedang, ringan, 3 kabupaten kota yaitu Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang, kurang lebih 600 unit. Kemudian untuk relokasi sudah disiapkan 335 rumah yang siap dipasang. Kabupaten Tanah Datar sudah menyiapkan lahan. Untuk yang milik kabupaten ada 2,5 hektar, milik provinsi 5 hektar. Kemudian untuk yang Kabupaten Tanah Agam ini juga sedang menyiapkan lahan-lahan tersebut. Nanti akan diinformasikan kemudian. Untuk Kota Padang Panjang karena relatif tidak besar jumlah rumah yang rusak, mungkin nanti sifatnya in situ. In situ artinya tidak relokasi tapi rumah rusak berat sedang ringannya ini diperbaiki. Kemudian untuk pencarian dan pertolongan korban ini hari ke-7, hari ini adalah hari terakhir kita akan cari ya sesuai dengan SOP. Nanti setelah pencarian mungkin sore hari kita akan rapat, kita akan tanya ke masing-masing keluarga ahli waris yang anggota keluarganya hilang. Kalau mereka masih menginginkan anggota keluarganya untuk tetap dicari, berarti besok dan beberapa hari ke depan akan dilaksanakan pencarian tim gabungan, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, BPBD, dan para relawan. Cuaca karena kita laksanakan TMC, ini mendukung, alat peralatan juga cukup. Nah kemudian untuk hal-hal lain ini akan kami informasikan sejalan dengan berjalannya waktu. Demikian Mas Iqbal. Baik Pak Suharyanto, apakah nanti wilayah pencarian ini akan diperluas? Karena katanya Bupati menyatakan bahwa ini nanti kemungkinan akan mencapai Provinsi Riau ya untuk pencariannya nanti. Nah apakah dari segi logistik dan juga peralatan mendukung untuk perluasan pencarian ini Pak Suharyanto? Ya kalau memang nanti diperkirakan harus sampai ke sana ya perbatasan Provinsi Riau, ahli warisnya juga memang harus tetap mencari. Ya. Tentu saja dalam pencarian kan kita bertanya kepada keluarga ya, kira-kira pada saat kejadian
anggota keluarganya yang hilang itu di daerah mana. Itu fokus di situ dulu. Tapi kalau memang harus melebar ya kita laksanakan. Untuk sarana prasarana nggak ada masalah. Baik tenaga perorangan, kemudian ada juga alat-alat berat, kemudian alat-alat perorangan sampai dengan pesawat helikopter juga tersedia cukup banyak di Sumatera Barat ini. Sehingga kalau memang harus mencari ke titik yang tadi Mas Iqbal sampaikan, kita akan laksanakan pencarian. Seperti itu. Oke, baik Pak Suryanto, kami sambil menayangkan ya Pak kepada pemirsa Metro TV, di sini ada pantauan udara dari Bukit Tinggi ke Agam. Nah, bisa sambil dijelaskan Pak kondisi Anda sempat memantau sendiri langsung kondisi yang Anda lihat seperti apa? Baik, jadi kami juga sudah beberapa kali melihat dari atas ya Mas. Ya daerah-daerah terdampak tentu saja belum normal seperti sebelum terjadinya bencana. Tapi paling tidak dengan bertambahnya hari ya, bertambahnya waktu penanganan ini kondisinya semakin baik. Dan dari data yang meninggal korban tidak ada tambahan lagi, artinya yang meninggal tambahan itu adalah ditemukannya yang semula hilang. Nah, ini juga untuk informasi-informasi lebih baik satu pintu ya, dan BNPB juga selalu berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, dan jumlah yang dinyatakan meninggal pun itu yang sudah dinyatakan teridentifikasi dari Polda melalui DVI. Seperti itu Mas. Oke. Baik, tadi soal relokasi. Ini artinya relokasi itu mereka akan berpindah dalam jangka waktu panjang ya Pak, tidak hanya untuk sementara, tapi mereka memang dipindahkan ke lokasi yang baru itu ya Pak. Artinya mereka tidak akan kembali tinggal di wilayah bantaran sungai seperti itu. Ya, relokasi artinya kalau nanti ke depan ada bencana serupa, masyarakat yang direlokasi itu sudah tidak terkena bencana. Ya tentu saja ini harus dipindahkan ke tempat yang baru, yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila terjadi erupsi di kemudian hari, daerah itu aman. Jadi mereka sudah tidak boleh lagi menempati kampung atau rumah lamanya. Nah, ini yang sering ditanyakan oleh masyarakat adalah haknya apabila mereka meninggalkan tanahnya, kebunnya, rumahnya, apakah hilang begitu saja, begitu haknya. Nah, ini kami koordinasikan terus. Biasanya juga kalau disepakati dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, haknya itu tidak hilang. Tetapi yang tidak boleh di aset-aset lamanya, di tanah lamanya itu tidak boleh lagi bertempat tinggal di situ. Mungkin kalau ditanami kebun itu, pokoknya ruang terbuka hijau itu masih bisa. Demikian Mas. Tapi tidak untuk tinggal ya, karena itu untuk keamanan warga sendiri. Baik Pak Suryanto, nanti kita lanjutkan. Kami harus jeda terlebih dahulu karena tentunya saya membayangkan pasti akan ada sejumlah resistensi ya. Karena kan tanah di sekitar bencana biasanya subur sehingga mereka susah rasanya untuk pindah begitu. Nanti kita akan kembali bersama Pak Suryanto, namun usai jeda tetaplah di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.